Hai, Indonesia adalah negara agraris. Dan tahukah kalian salah satu instrumen untuk membuat tani jadi lebih baik adalah dengan melakukan pestisida. Namun sayangnya banyak pelakuan ataupun melakukan pestisida tanpa kontrol yang baik, baik di pertanian, ataupun di perumahan, ataupun di kebutuhan lainnya. Jadi ada masalah yang ditimbulkan. Aha, aku tahu jawabannya. Berdasarkan data Riskesdas pada tahun 2007 menunjukkan bahwa menyumbang kematian sebesar 4,9%. Wow. Wah, ternyata 4,9% kematian bayi ini disebabkan oleh kongenital. Dan pada tahun 2013, 12% kematian di Bondowoso disebabkan kelainan bawaan. Nah, Kemenkes RI juga merilis data bahwa salah satu penyebab terjadinya kongenital adalah disebabkan pestisida. Berdasarkan jurnal Research Jember University menunjukkan bahwa pestisida menjadi salah satu penyebab dari kongenital. Nah, sebenarnya ada berbagai faktor ataupun multifaktorial penyebab terjadinya kongenital. Nah, tapi salah satu penyebabnya berdasarkan beberapa penelitian adalah penggunaan pestisida secara berlebih ataupun ibu hamil yang mengalami paparan dari pestisida. Berdasarkan data yang dikumpulkan juga, penggunaan pestisida terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini bermakna bahwa penggunaan pestisida banyak dilakukan oleh masyarakat, baik di pertanian, perumahan, ataupun di tempat kerja. Namun, sayangnya penggunaan pestisida ini ataupun peningkatan penggunaan pestisida ini tidak sebanding ataupun tidak berjalan lurus dengan peningkatan pengetahuan dari penggunaan pestisida. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Mari kita cari. Wow, oke. Jadi ada berbagai hal di sini yang bisa dilakukan oleh kita. Oke, yang pertama adalah mengurangi paparan dari pestisida pada ibu hamil. Nah, di sini tidak hanya pestisida pada tanaman saja ya, pestisida termasuk defogging, obat anti nyamuk, ataupun pestisida-pestisida lainnya. Jadi, pestisida itu bukan hanya yang pada tanaman ya, seluruh hal yang berkaitan dengan pembasmian serangga, terutama nyamuk, di sana yang sering kali kita gunakan termasuk dalam pestisida. Yang kedua, mencuci sayur ataupun buah yang memiliki kemungkinan mengandung pestisida. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Karena kita tahu bahwa makanan yang kita dapatkan, kita tidak bisa menilai apakah itu makanan organik yang tanpa diberikan pestisida ataupun banyak digunakan pestisida. Jadi harus dilakukan pembersihan secara benar ya. Ketiga, memberikan edukasi kepada masyarakat ataupun petani. Kita ketahui bahwa para petani menggunakan pestisida untuk meningkatkan hasil taninya. Tapi tanpa menggunakan pengetahuan yang benar, pestisida dibuat ataupun diberikan kepada tanaman tanpa melakukan perhitungan yang rinci ataupun hanya kirologi. Ini jadi permasalahan tentunya. Selain pada kesehatan, juga menjadi permasalahan pada lingkungan. Keempat, mengontrol kesehatan secara berkala pada ibu hamil. Kita ketahui bahwa salah satu penggunaan ataupun alasan kenapa ibu hamil harus sering-sering melakukan pengecekan kehamilannya karena untuk mengetahui sedini mungkin kesehatan dari ibu hamil ataupun janinnya. Jadi ketika terjadi permasalahan kesehatan bisa segera dilakukan tindakan ya. Yos, yuk gunakan pestisida secara bijak untuk kesehatan kita bersama. Salam sehat.